Dewi, selamat datang. Halo, menurut gue Gen Z itu bukan generasi instan dia bilang, tapi generasi cepat. And the problem dengan orang pintar tuh, naturalnya kalau dia lebih pintar, dia akan lebih malas. Creatively lazy. You decide yourself, ya. Gen Z is a very inspirational people ya. Nah, supaya hidup kamu tuh jangan nyaman terus. Karena dunia itu nggak nyaman, bro, gue bilang. Yang lucu sekarang kan akhirnya dengan stereotip ini mereka bilang bahwa ini generasi strawberry, gampang rusak, dikit-dikit resign, dihubungkannya sama apa? Sama ketidakmampuan mereka secara finansial nih, Bu Dewi, Pak Faizal. Artinya paling simpel aja, yang karena Pak Faizal juga kan di properti, Bu Dewi juga di ekonomi, kan udah kebayangnya gimana lagi bergejolaknya ekonomi di Indonesia. Nah ya, Gen Z ini akhirnya dicap sebagai generasi yang paling FOMO gitu kali istilahnya ya, apa-apa jadi nggak dianggap nggak punya perencanaan masa depan yang baik. YOLO betul. Bener, you only live once. Dikit-dikit healing apa segala macam udah dipandang lemah, dipandang unprepared juga lagi gitu. Kita paling gampang kita bicara soal properti aja deh gitu. Misalkan saat ini dilihat bahwa Gen Z berapa juta nggak punya rumah. Akhirnya dibilang ya elah, zaman gua dulu bro. Umur sekian bro udah dapat rumah bro di daerah Jakarta, di daerah Depok, dimanapun itulah. Sekarang kok nggak ada yang bisa punya rumah gitu. Bahkan harus pay later nih di mana-mana ya kan, pinjol merebak kemana-mana, pemakainya juga banyak Gen Z gitu. Jadi kan sebetulnya akhirnya apakah mungkin bisa dibilang asumsi bahwa memang Gen Z itu unprepared, memang jadi istilahnya their creativity itu ya useless karena nggak memberikan dampak buat hidup mereka juga anyway gitu. Atau sebetulnya di balik itu ada permasalahan yang lebih ada permasalahan yang sebetulnya tuh nggak kelihatan tapi ada gitu. Pak Faizal dulu deh. I think ada dua. I think the general theme ya. I think because it's a generasi cepat, right? The problem dengan cepat adalah biasanya dia akan mendapat sesuatu tanpa membuat effort yang lama. Dan I think one of the, I don't know whether is a good thing or a bad thing, is that I think Gen Z today they are afraid of commitment. So itu the main thing I see ya. Yeah. Whether di Hong Kong, Jepang, Malaysia, Singapura, Indonesia sama. Whereby Gen Z itu nggak suka komitmen, jadi mereka tuh nggak akan kerja di PT yang sama untuk 30 tahun. That generation is over, right? Mereka lebih milih untuk Grab daripada memiliki mobil. Mereka lebih milih untuk menyewa daripada itu. Mereka lebih memilih untuk berpacaran daripada bernikah. So jadi it's being translated to everything from a lifestyle punya point of view, whereby aku maunya cepat dan aku nggak mau sesuatu yang meribetkan dan terlalu tinggi komitmen karena aku maunya flexibility, right? So for Gen Z I would think mereka ada masalah komitmen karena mereka maunya flexibility. So the goal is flexibility ya. Iya. But the result of kita tuh maunya flexibility, jadi this idea of any form of long term commitment tuh nggak suatu yang penting untuk mereka, right? So itu nomor satu daripada segi psikologinya ataupun daripada trennya gitu. Nomor dua, I'm not sure if generasi muda hari ini pemilikan propertinya lebih lama berbandingkan dulu. Karena for me, I think kayaknya as of today, we are now entering the age of whereby property ownership is at the youngest era. Because if you look at my parents' time, typically people only buy property bila umurnya udah 35, lebih kepada 40. Hari ini kalau di Malaysia tuh umur ujung 20-an ataupun awal 30-an rata-rata udah memiliki properti. Di Malaysia? Di Malaysia. Wow. Right? So maybe because the price is friendly, dan I think yang paling utama itu banknya juga friendly. Dipaksa oleh pemerintah gitulah untuk memberi pinjaman kepada mereka yang first time home buyer. Mereka tuh ada kuota yang perlu dipenuhi.
diwajibkan gitu loh. Menarik. Ya, so jadi ada 20 bank ya. So 20 bank itu semuanya ada kota-kotanya. So kalau lu nggak tuh kita bisa tarik nih lisensi perbankan. Sampai narik license perbankan. Ya kan itu kan bisa di-renew itu. Right? So itu kebijakan bank negara Malaysia ya. So jadi mereka tuh ya lu bisa buat uang di negara kita, but lu juga must help with nation building. Yes. Right? Kalau Makes enggak sense. semua orang akan kejar the top 20 money aja, orang-orang Iya, kaya iya, doang. iya, iya, iya. Ya nggak ada yang mau bantu middle class ataupun yang B40. So jadi ya kalau di Malaysia tuh umurnya itu pemilikan properti itu udah makin muda. Mungkin karena kesadaran yang kita buat in the last 5-10 tahun, Far Capital banyak bantu ya. Banyak sekali as of today, right? Education dan apa semua itu. So kesadaran tuh ada. Dan mungkin karena saya tulis buku 12 tahun kemarin, jadi banyak orang muda terlihat, celaka ya kalau Mamat yang rupanya kayak gini bisa ada properti banyak, aku juga bisa deh. Iya, iya, Ya. iya. So jadi kayak ya jadi the momentum is there gitu. I don't have the numbers for for Indonesia, tapi kayaknya menurut aku the average age of first property buying di sini juga udah makin lama makin muda. So this idea of whereby orang muda nggak mau beli properti itu for me macam nggak benar. Ya, but I don't have the data. And maybe one day kita bisa buat dari data. Ya, Arik ya, dari datanya ya. Ya. Mungkin bisa kerjasama aja nggak dengan Bank Indonesia ya. Ya. But I think the average property ownership age for first time udah makin jatuh. So waktunya makin muda. Yeah. But as of today, perbedaan besar between Malaysia dengan Indonesia adalah banknya. Bank di sini benar-benar for me dia cuma mau kasih uang kepada top 10 aja. Indonesia tuh. Gampang kalau buat Ya. top 10 tuh gampang. Lihat aja approval rate. Approval rate di Indonesia less than 10%. Untuk KPR ya? Ya. Saya nggak tahu. Malaysia 40 average. Oh, Right? So, bukan mau ngomong bank di Malaysia tuh jauh lebih mulia, enggak. Dipaksa. Sama aja, Ya, sama. dipaksa ya. Tapi daripada terpaksa. license gue dicabut. Iya. So jadi I think it's high time ya, karena I think one thing that the Pak Prabowo punya administration can do is berkeras dengan pihak bank, bagi KPR yang lebih murah, panjangkan lagi. As of today, jahat ya bank yang di Indonesia nih. Kita ini udah 2 tahun di sini. Bu, kalau kita tuh beli apartemen ya, Yeah. apartemen itu kan first time home buyer ya. Yeah. Nggak ada orang yang mau beli apartemen kalau dia ada uang. Dia cuma beli apartemen. Investor, kalau nggak Iya. investor. Dia cuma akan beli apartemen karena itu aja pilihan yang ada ya. Kalau mau tinggal di kota itu aja kecil, murah. Apartemen tuh KPR-nya maksimalnya 20 tahun. Kalau beli rumah 30 Betul, tahun. Pak. Saya ralat Jadi dikit, lebih Pak. murah per bulannya. Saya ralat dikit. 20 tahun itu dengan syarat dan ketentuan berlaku Iya. pula. Kalau enggak 15 ya. 15, bener. Iya. Jadi kalau beli apartemen loannya cuma 15 tahun. Jadi maksudnya per bulannya tuh tinggi. Karena 15 tahun doang. Beli rumah bisa 30 tahun. So jadi ya so far bank di Indonesia ini nggak membantu orang miskin. Malah menindas lagi. Iya. Mereka maunya bisnis orang yang berduit doang. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya ada kebijakan sampai bisa nyabut license gitu, sejauh Keren, pengamatan saya kayaknya kita belum ada ya. Belum. Karena di dunia UKM itu ada kuota, itu ada. Bukan kuota sih, tapi semacam target yang dikasih oleh pemerintah ke dunia perbankan Ya. bahwa kredit UMKM itu mesti mencapai 30% dari total distribusi kredit gitu. Tapi kenyataannya sekarang masih di 19 hampir 20%, mentok stagnan di situ. Saya pikir kayak 5 tahun terakhir tuh di sekitar situ. Stagnan. Ya tapi nggak ada sanksi-sanksi apa ancaman narik. Nggak ada ketegasan Itu juga enggak, jadinya ngobrol-ngobrol aja kayak oke gimana nih apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi lebih ke seperti itu sih, nggak yang sampai apa narik Tegas license seperti gitu. Malaysia itu ya. Kita kayak sejauh saya belum ada deh. Jadi berarti sebetulnya kalau dari bahasa dari tadi ya Pak Faizul bilang bahwa ini tuh sebetulnya anak muda bisa lebih udah mulai aware mau beli gitu. Cuman keadaannya memang faktor eksternal nih
dari perbankan gitu kan, karena sistem perbankan kita yang belum siap. Yahudi. Bukan belum siap, Yahudi Siap, banget. tapi Ya. ya di mana ya mungkin ini juga pernah, kalau nggak salah Bu Dewi kan juga pernah membahas di salah satu kontennya masalah disparitas ya Bu ya, dari ekonomi atas tuh yang growth-nya tinggi sekali, menengah sama bawah, menengah malah turun dan pemerintah nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Buat yang di tengah ini. Buat yang di tengah ini, Iya. betul ya Bu ya, kayak gitu ya. Iya, jadi program itu ada buat yang paling bottom of pyramid. Ya grassroots banget gitu kan. Yang tengah-tengah ini nggak ada. Dan Indonesia itu 2 tahun terakhir itu kenapa bisa tumbuh 4-5%? Itu karena mining related sectors. Oh. Jadi yang tumbuh double digit itu Mining. Nah, yang main di mining itu UKM apa Perorangan large corporate. Kayaknya perorangan Bu ya main. Perorangan di mining. Pasti corporate lah. Kalau bisnis perorangan mah jual bakso biasanya gitu ya, yang masih pasti big corporate lah. big person behind the Iya, corporate ya. betul. Itu pastilah ya. Kalau kayak gitu. Naga. Naga. Nah, jadi itu daya rembesnya memang jadinya triple up gitu. Triple up gitu. Dan saya juga kalau bisa pengen nitipin pesan Pak Faisal Basri almarhum ya. Beliau itu dari dulu mengusulkan agar Indonesia itu punya namanya windfall tax system. Jadi ketika perusahaan tambang menikmati keuntungan luar biasa gede hanya karena harga naik, kan ongkos ngeruknya pas gini sama semua, betul. gaji karyawan sama semua, terus tiba-tiba untung luar biasa karena emang harga naik gitu, lebih tinggi daripada harga ketika asumsi tanda tangan kontrak kerjasama dengan pemerintah itu. Nah, jadi deltanya itu dipajakin jauh lebih banyak gitu, misalnya 60%, 50% untuk bisa dibalikin lagi ke rakyat yang punya, sejatinya yang punya kekayaan alam di dalam perut bumi ini ya, yang paling harus menikmati ya sebenarnya kan masyarakat yang hidup di atasnya. Betul. Masyarakat yang hidup di atas perut bumi yang dikeruk itu, bukan orang Jakarta, orang mana yang kemudian duitnya ditaruh entah di mana-mana, itu saya nggak ngerti juga. Tapi intinya sarkasme yang sangat halus. Tapi intinya soal, dan itu difasilitasi oleh bank juga pasti ya kan. Bank pastinya lagi, balik lagi ke kan, bank. iya. Nah, itu yang kalau misalnya bank ini nggak berubah paradigmanya, karena dia itu kan kayak nadi perekonomian ya Pak. Iya. Kayak tempat saluran darah, kelancaran payment ada di dia, tabungan sama pinjaman ada di dia. Jadi kalau misalnya bank ini lebih berpihak gitu ya, itu tentunya sangat berdampak pada perekonomian kita, termasuk sama Gen Z, agar Gen Z bisa punya aset properti juga. Tapi saya mau ngerespon Pak Fauzan tadi ya, soal sorry. Tapi saya mau merespon sama Pak Faizul tadi ya, soal lifestyle. Karena beberapa content creator Indonesia itu, yang financial planner itu, juga ngajarinnya agar nggak punya aset Pak. Agar nggak punya, ada nih kubu yang ngajarin jangan punya properti. Pindah ke aset kelas yang lain, yang lebih fleksibel, yang lebih liquid, yang besok gue butuh jual jadi duit gitu. Sementara aset properti ini enggak semudah itu untuk dijual, karena kita kan yang penting itu kan akses. Yang penting tuh akses ke rumah, akses ke musik. Jadi bukan beli piringan hitamnya, bukan beli CD-nya, tapi langganan Spotify-nya biar bisa punya akses ke musiknya gitu kan ya. That's so Gen Z ya kan. Gen Z banget tuh gitu. Yang penting aksesnya. Karena kalau punya properti itu hidup kita terkengkang. Memang kayak fleksibilitinya kurang, seakan-akan harus hidup di sana. Betul. Sementara gue tuh pengen ngerasain dunia. Setelah 3 tahun gue pengen pindah ke Jogja. Setelah 3 tahun gue pengen pindah ke Surabaya. Setelah 3 tahun gue pengen rasain hidup di Bangkok gitu loh. Sehingga kalau punya properti jatuhnya terkekang.
Itu sih, benar. Yang ngomong kayak gitu pastinya influencernya Gen Z juga ya. Jadi mereka masih muda. Ya. Yang ngomong kayak gitu memang Gen Z. Ya. Malah kita pernah bahas ini. Kita ya. pernah speak bikin juga. konten, ya. Dia gini. I think when you are young, there's a lot of things you don't know ya. But let's look at the facts and the realitas. The realitasnya itu, pergi aja kemana-mana negara yang nggak dalam peperangan, harga propertinya lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, pasti lebih mahal. Ya. Right? So for me it's not a problem ya, karena itu kan perbedaan pendapat. Ya benar, if you like flexibility ya udah. Ya, mungkin properti kurang sesuai kalau kita tuh melihat properti itu sebagai aset yang cuma bisa diduduki. Mazhab kita tuh berbeda. Mazhab kita tuh sebenarnya mazhab flexibility juga. Tapi kita ada insurance-nya. So maksudnya apa? Bila kita tuh ngomong beli properti yang dibeli itu perlu memenuhi 3 kriteria ini. Nomor 1, di bawah harga pasaran. Jadi maksudnya kalau ada keperluan untuk dijual, kita bisa jual anytime tanpa rugi. Nomor 2, bisa disewakan. Jadi maksudnya, ya udah mau pindah ke Jogja atau Bali, udah pindah aja, tapi ini bisa disewakan dan nggak rugi. Nomor 3 tuh bisa diduduki. Kan ada plan A, plan B, plan C-nya juga itu. Nah, kalau beli properti yang memenuhi kriteria ini, selepas 5 tahun, 10 tahun, udah mau settle down, yang pentingnya udah ada properti yang udah dibeli pada harga 5-10 tahun kemarin versus hari ini yang harganya lebih murah lah berbanding dengan 5-10 tahun later ya. Karena here's the reality, travel will become cheaper over time. Travel ya. Ya, harga barang Betul. become cheaper over time. Mobil akan become cheaper over time. Properti emas nggak become cheaper over time. Betul. Iya, emas Right? nggak. So for all this new age investment kayak Bitcoin apa semua itu, for me it's okay. You can put it as part of your liquidity punya plan. Tapi why bet on something that has worked for 1000 years? Iya. Itu aja. And I've never met anyone who menyesal beli properti muda selepas 10 tahun ya. Mungkin the first 2-3 tahun setelah itu ngapain aku beli, bodo amat ya, pergi beli Iya. aja. Kalau gitu duit gue taruh di mana? Iya. Ya, yang Iya. penyelesaian tuh biasanya properti buyer yang muda nomor 1 yang nggak memenuhi 3 kriteria tadi, bisa duduk, bisa jual, bisa sewa. Iya. Ya, karena nggak ada flexibility, kalau mau jual rugi. Udah overpay ya. Nggak bisa Mau sewa sewa kalau- rugi. Iya. Nah, lokasinya 3 jam dari Jakarta. Siapa yang mau duduk di sana mau bayar sewa mahal-mahal? Nggak mungkin. So jadi filosofi kita tuh make sure you got plan A, plan B, plan C, itu nomor 1. Nomor 2 itu nggak perlu dibahaskan mau pakai uang untuk ini, tapi mau untuk ini. Karena Pak, kalau kita beli properti itu di bawah pada harga pasaran, literally you don't have to use any money. Ya, our deal di Depok for example, we buy 30% below market. Oh, literally as a Gen Z, you can own it without putting a single cent. Malah kalau beli itu bisa dapat 50 juta hingga 100 juta cash. Karena kita benar-benar beli bawah pada harga pasaran. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Jadi Harus karena itu didetailkan. Kalau Ya. didetailkan. Ya, karena itu orang ngomong kita tuh scammer. Iya. This doesn't make sense. Orang lain beli properti, uangnya banyak, belinya rugi, sewanya nggak balik. Yang kita kebalikan. Nah, It sounds too good to be true, but that's the difference between having financial literacy and enggak. True. Right? And the reality here is that mereka yang miskin sebenarnya bayar harga lebih untuk semua. betul sekali. Really, beli sepatu murah cuma sekadar 200 ribu, tapi sepatunya rusak Dalam waktu berapa dalam lama? waktu 6 bulan. Beli lagi 3 tahun udah tukar 3 hingga 4 sepatu. Orang kaya belinya sekali 1 juta, tapi Tapi sepatunya bisa bertahun-tahun. dipakai 5 tahun. Right? Itu bedanya. Aku travel, aku fly business class, first class. Orang pikir keren kaya. Enggak, aku travel for free. Karena aku pakai credit card, aku convert jadi points. Kelihatan keren, lebih keren, I'll do it for free. And I'm proud to say I'm cheap. You know, aku bergaya tapi aku murah. Nah guys,
ngapain why you want to pay 50 juta for stupid 2 hours flight ticket ke Singapura? I'm more proud that I can do it for free. Ya. Right? But in order to get rumah percuma, mobil percuma, mobilnya udah lunas umurnya sebelum 30, bisa nikah tanpa hutang, perlu ada financial intelligence, perlu jadi hacker. Ya. Sama finance Itu, bisnis ya. juga sama. Ya. Ya. Ada orang ambil masa 10 tahun ya untuk bikin kedai kopi yang udah ada 20 cawangan ya, 30 cawangan 10 tahun. Kopi kenangan ambil masa 3 tahun. Betul. Untuk bina berapa ratus jadi Iya. unicorn. Nah, jangan memandang rendah kemalasan janji. Ya karena mereka malas menunggu 10 tahun. Iya. 3 They tahun don't aja. follow your rule, your stupid rule yang whereby lu perlu 10 tahun udah dapat ini. Orang dulu 10 tahun, 15 tahun kumpul uang untuk bayar DP untuk beli rumah. Sekarang you can hack the system, beli rumah 30-40% below market, benaran nggak perlu pakai apa-apa uang untuk beli rumah, but perlu ada knowledge. So yang itu yang menurut saya tuh Gen Z itu they just don't agree aja karena I saw your life, I don't think I want to be like you. Betul. And I've seen people who have better life. Ya. Udah ada bukti ini di sosial media nih, pakai mobil keren, bisa holiday, apa semua tuh. Kenapa aku nggak bisa jadi seperti mereka? Ya? Ya, ya.